Inilah aksi penolakan warga terhadap petugas Daops 2 KAI dan polisi saat penertiban 7 aset rumah milik PT KAI di Bandung, Jawa Barat Rabu siang. Para warga memasang bambu yang dibakar, memasang bendera merah putih hingga menyiram petugas dengan air cabai. Tindakan warga sebagai bentuk perlawanan saat PT KAI memerintahkan pengosongan 7 aset milik PT KAI yang telah ditinggali warga selama puluhan tahun. Meski sempat mendapatkan perlawanan, penertiban 7 bangunan aset milik negara ini berjalan lancar. Pembelajaran tatap muka baru dimulai, namun puluhan siswa di Pematang Siantar, Maluku Utara justru sudah membolos. Puluhan pelajar ini pun panik dan langsung kabur untuk menghindari razia yang dilakukan tim patroli sekolah Dinas Pendidikan setempat. Para siswa ini ditemukan petugas di tempat permainan biliar dan di sekitar kawasan Pasar Horas. Sayangnya karena kalah jumlah, petugas hanya berhasil menjaring beberapa siswa, sementara puluhan pelajar lainnya berhasil kabur. Masa berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur untuk mengawal jalannya sidang kasus pelecehan seksual. Namun, sidang tuntutan dengan terdakwa Julianto Eka Putra yang sedianya dijadwalkan hari ini ditunda hingga pekan depan. Penundaan karena pihak jaksa masih membutuhkan waktu untuk mengecek materi tuntutan. Selanjutnya, sidang tuntutan akan digelar Rabu pekan depan. Ketahanan pangan menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah kini tengah mengupayakan 3 cara untuk menguatkan ketahanan pangan nasional, yakni dengan mengurangi sampah makanan, mengembangkan diversifikasi pangan lokal, dan membangun ketahanan pangan dalam jangka panjang. Indonesia believe that each country, including Indonesia, need to provide and prepare minimum reserve food security. So not only for one country, for Indonesia, but as well as we collaborate every nation's reserve food supply, so we can exchange when the time and when the need is critical for other countries. Pemerintah Indonesia juga mendorong negara-negara G20 untuk bahu-membahu dan memperkuat kolaborasi global sebagai upaya mengatasi tantangan ketahanan pangan dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Kesehatan Saudi akan siapkan denda Rp200 dan ancaman kurungan bagi jemaah haji yang nekat merokok di kawasan penginapan dan area Masjid Nabawi. Dua hari jelang kedatangan jemaah dari Mekah ke Madinah, petugas haji daerah kerja Madinah merapatkan barisan. Rapat pematangan persiapan untuk melayani jemaah gelombang 2 tersebut digelar maraton. Selain akomodasi dan konsumsi untuk jemaah, pengawasan terhadap jemaah juga menjadi konsentrasi petugas. Hal tersebut berkenaan dengan adanya pengetatan sanksi bagi jemaah yang nekat merokok di area publik. Jadi selain di wilayah di wilayah haram, pelataran haram juga di wilayah yang dekat dengan hotel. Dan di situ jelas tulisannya bagi yang melanggar akan terancam dengan sanksi Rp200. Apa benar ada sanksi kurungan juga, Pak? Kalau yang terakhir itu adalah sanksinya Rp200. Sekitar 48.000 jemaah gelombang kedua akan memulai rangkaian ibadah sunnah di Madinah Kamis mendatang. Mereka akan berada di Madinah selama 8 hari dan kembali ke tanah air pada pekan pertama Agustus. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan jemaah haji yang baru pulang dari Arab Saudi wajib diberi vaksin booster. Jemaah haji diminta melakukan vaksin booster di asrama haji sebelum dijemput keluarga masing-masing. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksin booster terbukti efektif dalam memberikan proteksi ekstra bagi masyarakat dari kemungkinan dirawat di rumah sakit ataupun meninggal karena terinfeksi COVID-19. Untuk itu, pemerintah mengambil kebijakan wajib vaksin booster bagi para jemaah haji Indonesia yang baru pulang dari Arab Saudi sebelum dijemput keluarganya.
Selain itu, para jemaah haji juga harus menjalani pemeriksaan kondisi kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Pemerintah pastikan tidak ada karantina, namun kesehatan jemaah tetap akan menjadi perhatian utama. Baik sekali, dan Bapak Presiden memberikan arahan untuk semua jamaah haji yang baru pulang dan belum di booster diminta sambil menunggu di asrama haji sebelum dijemput. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Davi Pratama. Dan saya Stefani Patricia, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.